Salam kebangsaan. Sejarah intelijen di banyak negara termasuk Indonesia sering kali dipenuhi dengan kisah-kisah yang melibatkan unsur-unsur mistis dan paranormal. Namun, kebenaran dari kisah-kisah tersebut seringkali sulit untuk diverifikasi dan menjadi subjek perdebatan. Di Indonesia, misalnya, ada cerita tentang operasi intelijen yang melibatkan paranormal atau dukun. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah-kisah tentang operasi intelijen pada masa Orde Baru, di mana dikabarkan ada beberapa dukun yang digunakan untuk membantu operasi intelijen. Namun, penting untuk dicatat bahwa cerita-cerita ini seringkali lebih mirip legenda daripada fakta yang terbukti, meski mungkin ada unsur kebenaran di dalamnya. Mereka juga bisa saja merupakan bagian dari propaganda atau mitos yang dibuat untuk tujuan tertentu. Jadi, meski cerita tentang operasi intelijen yang melibatkan paranormal mungkin menarik, selalu penting untuk mempertanyakan dan memeriksa kebenaran dari cerita-cerita tersebut. Menggunakan dukun atau paranormal dalam operasi intelijen tentu saja memiliki risiko. Berikut beberapa di antaranya. 1. Keakuratan informasi. Salah satu risiko utama adalah keakuratan informasi. Metode paranormal seringkali tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu akurat. Jika intelijen bergantung pada informasi yang tidak akurat, ini bisa berakibat fatal. 2. Kredibilitas. Menggunakan dukun atau paranormal juga bisa merusak kredibilitas agen intelijen. Ini bisa membuat masyarakat dan pihak lain meragukan keandalan dan profesionalisme agen tersebut karena kita berpikir pada landasan profesionalitas. Ketiga, etika dan legalitas. Ada juga pertanyaan tentang etika dan legalitas menggunakan dukun atau paranormal di dalam operasi intelijen. Ini bisa menciptakan masalah hukum dan moral. Keempat, ketergantungan. Ada risiko bahwa agen intelijen bisa menjadi terlalu bergantung pada dukun atau paranormal dan mengabaikan metode intelijen lain yang lebih konvensional dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jadi, meskipun ada cerita tentang penggunaan dukun atau paranormal dalam operasi intelijen, penting untuk mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya. Nah, jadi metode apa yang memang umum dilakukan dalam intelijen? Operasi intelijen modern biasanya menggunakan berbagai metode ilmiah dan teknologi canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, intersepsi komunikasi. Intelijen sering menggunakan teknologi untuk mengintersep komunikasi seperti panggilan telepon, email, pesan teks. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyadapan hingga penggunaan perangkat lunak mata-mata. Kedua, analisis data besar atau big data analysis. Dengan kemajuan teknologi, intelijen sekarang mampu mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data. Ini bisa mencakup segala hal, mulai dari postingan media sosial hingga data satelit. Ketiga, pengintaian atau surveillance. Intelijen juga seringkali menggunakan teknologi canggih untuk pengintaian seperti drone, kamera pengintai, dan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Keempat, kriptografi. Intelijen seringkali menggunakan kriptografi atau ilmu penulisan dan pemecahan kode untuk mengamankan komunikasi mereka dan memecahkan kode musuh. Yang kelima, analisis forensik. Intelijen juga bisa menggunakan metode forensik seperti analisis DNA atau sidik jari untuk mengidentifikasi individu atau mengumpulkan bukti. Ingatlah bahwa meski metode-metode ini bisa sangat efektif, mereka juga menimbulkan pertanyaan penting tentang privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu penting bagi anggota atau agen intelijen untuk selalu beroperasi dalam batas hukum dan etika. Saya Ruli Rahadiat, semoga bermanfaat.